Shalom, selamat malam sahabat GPIB dimanapun Anda berada. Kembali lagi pada program Night Call bersama saya, Pendeta Benoni Benyamin, selaku pendeta jemaat di GPIB Efrata Padang, yang bertugas di Pos Pelkes Maranatha dan Pos Pelkes Mitra Kasih, Solok Selatan, Sumatera Barat. Sebelum menutup hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi penguatan dan juga penuntun langkah hidup kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati kami. Dari sepanjang hari ini Engkau telah menyertai kami, dan di malam ini sebelum mengakhiri kehidupan kami pada hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu untuk menegur dan mengajarkan kami juga bertumbuh dalam iman kami. Kami alaskan doa ini hanya kepada-Mu saja, Kau Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada malam ini terambil dari Kitab Imamat pasal 20 ayat 10 hingga yang ke-21 yang menyatakan, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, berzina dengan istri sesamanya, baiklah laki-laki maupun perempuan yang berzina itu harus dihukum mati. Bila seorang laki-laki tidur dengan istri ayahnya, ia menyingkap aurat ayahnya, keduanya harus dihukum mati, dan darah mereka ditanggungkan atas mereka sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, keduanya harus dihukum mati. Mereka telah melakukan perbuatan tidak senonoh, darah mereka ditanggungkan atas mereka. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki lain seperti bersetubuh dengan perempuan, keduanya melakukan suatu hal yang menjijikkan. Mereka harus dihukum mati dan darah mereka ditanggungkan atas mereka sendiri. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya, itu satu perbuatan mesum. Ia dan kedua perempuan itu harus dibakar, supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, ia harus dihukum mati dan binatang itu pun harus kau bunuh. Bila seorang perempuan menghampiri binatang apapun untuk berkelamin, perempuan dan binatang itu harus kau bunuh. Mereka harus dihukum mati, dan darah mereka ditanggungkan atas mereka sendiri. Bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anaknya atau anak ayahnya atau anak ibunya, dan mereka bersetubuh, itu suatu aib. Mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya. Orang itu telah menyingkapkan aurat saudaranya perempuan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan yang sedang haid, ia menyingkapkan aurat perempuan itu dengan membuka tutup lelehannya, sedang perempuan itu pun menyingkapkan lelehan darahnya itu, maka keduanya harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu atau saudara perempuan ayahmu, karena aurat kerabatnya sendiri yang dibuka. Mereka harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan istri saudara ayahnya, ia menyingkapkan aurat saudara ayahnya. Mereka akan menanggung dosa mereka sendiri dan mati tanpa anak. Bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu suatu perbuatan cemar karena ia menyingkapkan aurat saudaranya laki-laki. Mereka tidak akan mempunyai anak. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, ada seorang tokoh besar, pemikir besar abad ke-20 yang membuat tulisan analisa kepada kehidupan sosial masyarakat atau bangsa dengan tulisan yang disebut Anomi, yaitu ditulis oleh Emil Durkheim. Dalam tulisannya ia mengatakan bahwa suatu masyarakat atau bangsa akan runtuh bukan karena kekurangan sumber daya, bukan juga kekurangan pasukan militer. Hal yang mendasar keruntuhan perpecahan masyarakat suatu bangsa karena dirusaknya norma-norma moral yang kehilangan batasnya. Jauh sebelum Durkheim menuliskan ini, Allah berfirman
melalui Musa yang dituliskan dalam kitab Imamat ini untuk bangsa Israel dan juga kita refleksikan dalam kehidupan sekarang ini. Tentu ketika melihat bacaan Imamat ini dalam kacamata modern ini akan tentu menjadi teguran besar bagi kehidupan kita dalam realita sosial kita. Tapi dari kitab Imamat ini kita berbicara tentang kekudusan. Sejak pasal 18 hingga pasal 22, jika Ibu Bapak melihatnya, kitab Imamat bicara tentang kekudusan atau kudus. Kudus sendiri punya makna yaitu dipisahkan, berbeda, memiliki tujuannya sendiri yang mengarahkan kepada Allah atau mencerminkan karakter Allah. Dengan kata lain, kudus itu bukan sesuatu yang kita tahu atau kita anggap sesuatu yang sakral dan kita melihat orang rajin beribadah atau berdoa membaca Alkitab, makanya kita bilang itu orang-orang kudus. Tapi kudus yang dimaksud adalah dipisahkan dari sesuatu yang berbeda. Contoh, jika dalam bacaan kita kita berbicara tentang kekudusan dalam penyimpangan seksualitas atau berbicara tentang seksualitas. Untuk itu, kita dikudus karena dipisahkan dengan hal-hal yang bukan dari kehendak Allah. Ada banyak teguran di sini, ada banyak juga pengajaran yang kita baca dari sini. Tapi kita juga menjadi berbeda dari dunia. Jika dunia menawarkan sesuatu yang sangat mudah, katakanlah dalam perkembangan dunia digitalisasi di era sekarang, banyak konten-konten yang mengenai isu-isu perselingkuhan, konten-konten yang dapat diakses oleh remaja-remaja di bawah usia untuk mengakses pornografi yang mereka melihatnya. Ada banyak juga konten-konten berbicara tentang seksualitas saat ini. Di saat ini juga kita berbicara bagaimana Allah peduli pada kehidupan umat manusia. Allah peduli pada kehidupan pribadi kita. Banyak orang berpikir bahwa iman itu hanya soal sebuah ritual ibadah. Tapi melalui Imamat ini, kita diingatkan pasal ini bahwa Allah sangat peduli dengan apa yang kita lakukan di balik pintu tertutup. Bukan saja apa doa, kita datang beribadah yang kita lihat saja. Tapi di balik itu dalam kehidupan kita pribadi, Allah peduli untuk kehidupan kita. Yang kedua adalah tubuh bukan milik kita sendiri. Ada hukum-hukum batasan-batasan yang dijelaskan pada Imamat. Dalam sosial zaman sekarang ini, mungkin tiap orang kehilangan batasan, tetapi kita diingatkan kembali bahwa tubuh adalah sesuatu yang sakral juga. Allah menetapkan batas bukan untuk melarang, tetapi untuk melindungi dan menjaga. Dan yang terakhir adalah bagaimana juga keseriusan kasih karunia yang diberikan pada umat manusia. Hukuman pasal ini terlihat berat, namun kita meyakini disitulah melihat bahwa betapa baiknya Allah. Dia memberikan peringatan-peringatan itu dan hukuman-hukuman itu, bahwa Allah masih mau merangkul setiap umat manusia. Bertepatan juga pada 1 Juni hari Pancasila, pada sila yang pertama dikatakan ketuhanan yang Maha Esa, bukan sebuah frasa simbolis. Inilah frasa moral bagi seluruh kehidupan berbangsa yang mengakui, menyadari keyakinan tiap-tiap keyakinan kepada Allah, bahwa Allah juga menuntun kehidupan kita. Kehidupan kekudusan kita dijaga untuk menjaga sebuah norma-norma moral tersebut, maka kita sedang menghormati sesuatu yang disebutkan dasar Pancasila kita tadi itu. Dan dalam masuk bulan pelayanan kesaksian atau bulan Pelkes GPIB, di bulan ini kita diingatkan kembali bahwa kesaksian kita bukan saja melalui khotbah-khotbah di mimbar, tapi juga gaya hidup yang kudus atau gaya hidup yang berbeda dari dunia ini. Kita bersaksi memberikan perbedaan atau menjaga kekudusan kita di dalam kehidupan hari lepas hari kita. Kita menjaga itu dalam fenomena aktivitas sosial kita, baik itu dalam pekerjaan,
dunia pendidikan, ataupun terkhusus tepat di bacaan kita dari keluarga. Untuk itu, kita kembali diingatkan dan bersama-sama untuk menyadari sejauh mana kita memelihara kekudusan hidup kita. Dan ada saatnya kita harus memperbaharui diri kita. Allah terus membuka tangannya untuk tiap umat manusia yang datang kepadanya untuk memperbaharui kehidupannya dan mengaku di hadapannya. Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Maha Pengasih, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menguatkan kami dan mengajarkan kami, sekalipun juga menegur kehidupan kami. Tuntun kami ya Allah, untuk menjalankan kehidupan kami ini, mencoba menguduskan diri kami di dalam kehidupan kami, terkhusus yang berkaitan langsung pada hal-hal sosial bermasyarakat kami. Di malam ini, kami ingin beristirahat ya Tuhan. Tuhan jaga kami, agar kembali terbangun pada tubuh yang sehat dan kuat di esok harinya. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom.